Untuk para wanita, ingatlah, setelah ada prosesi akad nikah, seorang anak perempuan yang awalnya berkewajiban mendahulukan orang tuanya di atas semua manusia yang hidup nih, dia harus mendahulukan bapak ibundanya. Maka tatkala dia menikah, yang menjadi orang pertama yang harus dia taati adalah suaminya. Jadi ketika mertua mengatakan kepada Rivaldi, zawajtuka wa ankahtuka makhtubatak binti, kemudian Rivaldi mengatakan qabiltu, kita mengatakan qabiltu, itu ada peralihan tugas, peralihan kewenangan, peralihan kewajiban. Dengan kita mengatakan gabiltu, aku terima. Orang mengatakan, Ustaz, enak jadi anak laki. Enak gak enak? Enak gak enak? Karena tanggung jawabnya besar. Jadi anak perempuan, ya enak gak enak juga, semuanya sama kehidupannya. Cuma mertua perempuan, mertua orang anak perempuan ini harus sadar bahwa dia sudah menyerahkan putrinya kepada orang lain. Dia sudah serahkan. Dan perjanjian itu Allah sebut wa akhadna minkum mitsaqan ghalidh. Itu perjanjian yang sangat besar, yang sangat berat sekali, nggak main-main perjanjian itu. Maka si suami nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa kau ajarin istrimu, apa kau suruh dia sholat, macam-macam. Itu tugasnya suami ketika sudah dialihkan kepada suami. Maka perempuan kalau ada dua perintah, bapaknya nyuruh dan suaminya nyuruh, mana yang harus ditaatin? Perintahnya siapa? Perintah suaminya. Ketika bapaknya marah, nak, kau sejak menikah kau nggak nurut sama aku? Loh, bapak kan sudah nyerahkan aku sama dia. Bapak yang nyerahkan, betul. Bapak mengatakan zawajtu, aku mau serahkan kau. Maka seorang mertua harus sadar bahwasanya dia telah menyerahkan anaknya kepada dia. Maka jangan main-main menyerahkan putri kita kepada sembarang orang, jangan. Hasan al-Basri ketika ditanya ada seorang yang mau menikahkan putrinya. Kata Hasan al-Basri mengatakan kepada dia, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan kau kawinkan putrimu kecuali kepada orang yang bertakwa. Kenapa? Kok kita disuruh mencari menantu yang bertakwa? Kata Hasan al-Basri, in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yadhlimha. Kata Hasan al-Basri, orang yang bertakwa itu kalau cinta sama istrinya, istrinya akan dihormati. Kalau dia nggak suka sama istrinya, istrinya tidak akan dizalimi. Walaupun dia nggak suka sama istrinya, dia ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh membenci, nggak boleh zalim, maka dia tidak akan menzalimi istrinya. Maka seorang wanita ketika bapaknya nyuruh, nak kau ke rumah ya, umpamanya nih, sekarang si suami mengatakan kepada istrinya, enggak, kau jangan keluar, aku butuh sama engkau. Siapa yang harus ditaatin? Ingat ibu-ibu, suami. Dan minta maaf sama bapaknya. Pak, minta maaf pak, suamiku ada perlu, jadi aku nggak bisa keluar. Selesai. Kemudian seorang wanita ketika menikah harus sadar bahwa suami yang akan dia hadapin itu adalah orang yang tidak ada hubungan apa-apa sama dia sebelumnya. Yang suami tidak akan cinta seperti cinta orang tua kepada dia. Yang suami tidak akan menyayangi dia seperti penyayangan orang tua kepada dia. Beda nih orang lain nih. Kalau orang tua cintanya sampai kiamat tetap akan cinta sama anak-anaknya insya Allah. Tapi suami tidak. Maka ingat para wanita, apabila ada masalah di rumah, yang insya Allah semua rumah tangga itu mengalami masalah. Karena masalah di rumah tangga itu seperti garam. Kalau nggak ada, nggak enak. Kalau kebanyakan rusak. Tapi kalau garamnya pas, masya Allah. Ada masalah sedikit, ribut sedikit, terus berbaikan, kayak kemanten baru lagi. Yang awalnya ribut-ribut, kemudian deket-deketan, masya Allah. Permasalahan pasti ada. Ketika ada permasalahan, ibu-ibu jangan gampang-gampang laporan ke orang tua. Suaminya mungkin ngomong agak kasar, telepon sama bapaknya, Pak,
suamiku kayak gini. Si bapaknya marah. Mana suamimu? Aku mau ngomong. Salah nih bapaknya juga. Ngomong bapaknya, nak itu suamimu nak, kau jaga, kau perbaiki suamimu. Insya Allah lelaki ini jamaah, walaupun dia gagah perkasa, tapi bisa tunduk sama perempuan. Kalau perempuan itu pinter ngopeni suaminya. Kita lihat singa, singa itu binatang buas. Tapi kok bisa singa itu dipanggil gini, datang. Singa jamaah, duduk sama kita. Karena kita bisa ngopeni itu singa. Jadi ibu-ibu kalau punya suami yang kasar, ya diopeni kayak ngopeni singa. Insya Allah suaminya yang kasar itu bisa diluruskan. Kalau tidak, akan cepat terjadi perceraian. Setiap kali ada masalah, anak telepon sama orang tuanya, orang tua itu nggak tahan. Anaknya dizolimin itu nggak tahan orang tua. Bahkan dia akan ngomong, sudah bapak besok ke sana. Waduh. Besok ke sana si suaminya, kau itu aku kasih anak bukan untuk dimarah-marahin ya. Kok aku kasih anak tuh supaya dirawat, disayangin, dicintain. Nggak tahu kalau di situ ada masalah tuh wajar di rumah tangga, itu wajar, lumrah, aneh kalau rumah tangga nggak ada masalah. Kalau satu rumah tangga nggak ada masalah, antum cepet telepon polisi, mungkin sudah mati keduanya. Karena rumah itu sepi. Nggak ada orang keluar apa, ada masalahnya. Seorang syekh di Jeddah dia cerita. Nih, ini pelajaran buat para wanita. Bagaimana dia harus kuat, tabah menghadapi permasalahan rumah tangga. Kebanyakan wanita itu dipersiapkan diri untuk menghadapi urusan dunia. Tapi tidak dipersiapkan diri untuk menghadapi suaminya. Menghadapi anak-anaknya. Anak-anaknya bandel sedikit sudah nggak kuat. Suaminya ngomongnya kasar sedikit udah mau pergi. Seorang syekh cerita, di kota Jeddah sana ada seorang lelaki yang lagi ribut di rumah sama istrinya. Lagi ribut, panas nih, sampai si suami angkat tangan menampar istrinya. Ingat, orang yang pernah menampar wajah istrinya taubat sama Allah Subhanahu wa taala, karena haram hukumnya menampar istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hak wanita, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Wala tadribil wajha wala tuqabbih. Kau jangan memukul wajah istrimu dan jangan menjelek-jelekkan istrimu. Nggak boleh suami, oh istriku kayak gini kayak gitu, nggak boleh. Mukul wajahnya haram hukum. Akhirnya karena ribut biasa. Suami lagi ribut, ibu-ibu makanya kalau suaminya lagi marah, istri jangan jawab. Kalau jawab, habis. Suami ini lagi panas nih, kayak ombak. Ombak naik. Tsunami. Bagaimanapun dahsyatnya akan berlalu. Badai pun pasti berlalu. Tinggal kita ketika suami marah, diam nih. Entar lagi turun, selesai. Tapi kalau badai itu kita hantam juga, hancur kita. Kita melarikan diri aja dari amarah itu. Ini karena ribut, dipukul istrinya, ditampar wajah, nangis. Karena perempuan itu diciptakan memang kekuatan paling dahsyat wanita itu apa? Air matanya. Dia ada apa-apa, dia teteskan air mata. Nangis nih perempuan. Lagi nangis, tahu-tahu ada yang gedor pintunya, ngetuk pintu rumah. Disebutkan pakai bel atau apa. Akhirnya datang suami. Di rumah di situ kebanyakan ada kekernya jamaah ya. Di pintu itu ada apa? Ada lubang yang bisa untuk melihat. Di keker ternyata mertuanya datang. Mertuanya datang satu keluarga besar. Masya Allah. Bingung nih suaminya. Habis sudah rumah tanggaku ini. Akhirnya ya sudah, istrinya masuk ke dalam. Si suami mempersilahkan mertuanya ya salaman untuk duduk ya ruang tamu. Istri masuk ke dalam membasuh wajahnya. Dengan wajah yang merah, dengan air mata yang menetes, dia jumpain ibunda dan bapak. Ketika dia salaman sama ibu sama bapaknya, bingung. Ibu sama bapaknya, "Nak, kenapa kau nangis, Nak? Ada apa kau menangis?" Apa kata anak itu?
Dia mengatakan, ya Ummah, subhanallah, Allah tahu aku ini rindu sama kalian. Allah kirim Abah sama Umi ke sini sama keluarga semuanya. Masya Allah. Si suami melihat itu, alhamdulillah, selamat nih rumah tangganya. Kalau si istri ngomong, ini yang mukulin anak nih Pak, nih orangnya, oh habis tuh. Akhirnya si suami keluar rumah. Dia untuk beli makan malam ya, dia keluar rumahnya. Dia beli makan malam. Sebelum sampai rumahnya dia mampir ke toko emas. Dia belikan buat istrinya sabuk dari emas seharga 10.000 real. Sekarang itu kira-kira 34 juta. Dia belikan sabuk itu. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, disiapkan makan malam ya. Udah mereka bersenda gurau makan malam sama mertuanya. Selesai itu pulang mereka. Nggak ada masalah. Mereka pulang. Suaminya mendatangin istrinya, minta maaf kepada istrinya. Dia katakan, wahai istriku, aku minta maaf atas apa yang aku lakukan kepadamu. Ini ada hadiah buat engkau, kata dia. Nggak seberapa hadiah ini. Apa kata suaminya? Mengatakan kepada istrinya, anti tastahiqina ruhi. Wahai istriku, kau berhak mendapatkan nyawaku. Begitulah seharusnya jemaah. Ketika ada masalah, istri tetap kunci. Jangan sampai masalah itu keluar lewat jendela. Jangan sampai masalah itu keluar lewat pintu. Dia yang tahu dengan suaminya. Dan dia insya Allah yang bisa menyelesaikan masalah di rumah tangga. Baru kalau nanti setelah berusaha dengan sabar, nggak ketemu jalan keluar, mungkin minta tolong orang. Jangan ngomong sama orang tua dulu. Orang tua biasanya kalau tahu langsung marah. Karena dia cinta. Dan istri yang tidak gampang-gampang memberitahukan masalahnya kepada orang tuanya adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa dia tidak laporan kepada orang tuanya? Dia mengatakan, cukup bapak ibu anak membesarkan anak. Cukup abah sama umi anak menyekolahkan anak, mengeluarkan uangnya untuk anak. Masa sekarang anak udah kawin, anak kasih masalah lagi mereka? Cukup mereka. Dan kita pun tahu di rumah tangga orang tua kita ada masalah. Dan itu wajar. Maka para mertua jangan gampang-gampang ikut campur. Dan para anak putri juga jangan gampang-gampang laporan. Yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang man khairun nisa. Siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling indah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nih ibu-ibu dengerin nih. Allati idza nazarta ilaiha sarratka. Wanita yang paling indah adalah yang ketika engkau memandang kepada dia, wanita itu membuat hatimu sejuk, membuat engkau gembira. Kenapa? Apa karena kecantikannya? Bisa jadi. Ada perempuan-perempuan yang memang cantik, yang enak dipandang. Tapi kecantikan wanita itu biasanya nggak bertahan lama. Biasanya ini kalau kita menikah dengan wanita yang cantik, awal-awalnya aja ngelihat itu Masya Allah, ternyata kau cantik banget ya Masya Allah ya. Setelah 1 tahun biasa. Ngelihat istrinya, apalagi istrinya sudah mulai hamil. Kau kok kayak gini sekarang ya? Udah beda. Tapi kalau bicara kecantikan fisik, dia dapat berubah. Dengan cara berlalunya tahun, yang awalnya menyenangkan hati, akhirnya tidak menyenangkan hati. Para ulama yang kedua, pendapat kedua menyatakan bahwasanya yang disebut menyenangkan hati adalah wanita yang bisa mengambil hati suaminya. Dengan bersolek ya, ketika suaminya datang ke rumahnya, siapa yang bukain pintu? Istrinya dibukain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, istrinya dengan dandanannya ya, dengan parfumnya. Suami ngelihat, Masya Allah, lupa dengan semua yang di luar itu dia. Dia ngelihat istrinya. Tapi kadang-kala ada laki masuk rumahnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mana nih bininya? Ternyata di dapur lagi motongin bawang. Motongin bawang. Udah datang kau, kata dia, sama pisaunya gitu. Ini istri, mungkin suaminya ingin dipotongin sama pisau itu. Jangan taruh tuh. Ketika lagi goreng-goreng, suaminya datang, matikan tuh apinya. Datengin suaminya, Bang afwan bang, anak tadi lagi masak nggak kedengeran. Bukan dengar, bang udah datang ya.
Suaminya mau digoreng sama dia. Jangan tinggalin. Pakaiannya kalau suami datang siap-siap. Ibu-ibu udah tahu suaminya pulang nih jam berapa. Oh jam sekian. Udah jam segitu rumah udah selesai dengan pakaian yang rapi. Bukain pintu. Jangan sampai yang membukakan pintu itu pembantu. Jangan sampai. Kadang-kala suami ini di luar ya, lagi ada masalah. Kan kata Rasulullah SAW, kalau lelaki itu melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, suruh kemana sama Nabi? Suruh pulang ke rumahnya. Irji ilaiha, kau jumpain istrimu. Yang ada di perempuan itu sama yang ada di istrimu sama. Gimana kalau suami datang ke rumah ya, buka pintu, ternyata pembantu yang ada. Ibu kemana? Nggak tahu ibu kemana. Waduh, itu istri-istri yang berbahaya yang seperti itu. Maka tolong, ketika suami datang, istri sudah di rumah. Kalau ingin rumah tangganya berbahagia, kalau ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh istri itu taat sama suami. Jangan bantah sama suami. Suaminya ngomong umpamanya, "Dek, bikinin teh ya." Nggak perlu istri bertanya, "Mas, sunnah apa wajib?" Ente sunnah apa wajib, kata dia. Lakukan sudah. Perintahnya suami itu lakukan kalau mampu. Jadi istri itu wajib taat sama suaminya selama dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Selama tidak bertentangan dengan fitrahnya. Kalau seorang suami ngomong, "Dek, itu mobil pecah bannya, tolong diganti ya." Wajib taat? Nggak wajib dia taat. Tuh udah nggak sama fitrah dia. Genteng bocor, suaminya lagi di rumah nih. "Oh, dek, netes nih. Kau pinjem tetangga sama tetangga tuh, tolong dibetulin gentengnya." Harus taat? Nggak taat yang seperti itu. Itu bukan fitrahnya dia. Masa istri suruh nganu genteng sama dia? Baik. Tapi ketika suaminya minta sesuatu yang baik, taati. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sedang tidak di rumah, istrimu akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu, menjaga keluargamu. Nih wanita yang paling baik.